Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Afandi dari Fakultas Teknik Industri dari Universitas Valetehan. Eh, Hari ini saya akan menjelaskan limit-limit si pihak, definisi limit kanan dan limit kiri. Eh, Limit X mendekati C, fx sama dengan L, berarti bahwa jika nilai X dekat dengan C pada sebelah kanan, maka nilai fx dekat ke L. Limit X mendekati C sama dengan C, fx sama dengan L disebut limit kanan fungsi fx. Kenapa disebut kanan? Karena di sininya di C-nya ini ada plusnya. Jadi kalau ada plusnya itu disebut kanan. Kalau dia min baru disebut kiri. Jadi yang bagian ini limit X mendekati C, fx sama dengan L, berarti bahwa jika nilai X dekat dengan C pada sebelah kiri, maka nilai fx dekat ke L. Limit X mendekati C, fx sama dengan L disebut limit kiri fungsi fx. Jadi teoremanya seperti ini. Jika limit kirinya L dan limit kanannya juga L, berarti limit fungsi juga L. Baik, selanjutnya kita ke slide berikutnya, pembahasan soal limit grafiknya. Grafik menunjukkan titik-titik pada X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dengan beberapa bagian berupa garis, kontinu, atau tersambung. Dan beberapa titik diskontinu atau berlompatan. Lihat soalnya. Soal nomor 1. Limit X mendekatin 0, fx, karena 0-nya itu plus, berarti dia kanan. Berarti analisisnya mendekatin X mendekatin 0 dari kanan. Berarti kita lihat dari grafiknya, ketika X mendekati 0 dari kanan, fungsi mendekati nilai Y itu sama dengan 1. Jadi jawabannya limit X mendekati 0 fx itu jawabannya 1. Terus jadi soal nomor 2. Lanjut nomor 2-nya, limit X mendekati 1. Di sininya satunya min, berarti fx. Berarti kalau dia min berarti kiri, berarti kita lihat analisisnya. Jika dia mendekati X mendekati 1 dari kiri, berarti dia jawab 1. Berarti kita lihat dari grafiknya. Ketika X mendekati 1 dari kiri, fungsi mendekati nilai Y itu sama dengan 1. Jadi jawabannya limit X mendekati 1 min fx itu jadi jawabannya 1. Lanjut nomor 3. Soal nomor 3 itu dia limit X mendekati 1 fx. Jadi di sini satunya plus berarti kanan. Berarti analisis mendekati X sama dengan 1 dari kanan, berarti X mendekati 1. Berarti dari analisis dari grafiknya, ketika X mendekati 1 dari kanan, fungsi nilai Y-nya itu 2. Iya 2. Jadi jawabannya X sama dengan 2, sama dengan limit X sama dengan mendekati 1. Berarti nilainya fx itu 2. Yang nomor 3 jawabannya 2. Terus kita lanjut ke nomor 4. Soal 4 itu limit mendekati 2 fx. Kita lihat yang 2-nya ini min, berarti dia berarti kiri. Berarti analisis mendekati X sama dengan 2 dari kiri, yaitu X mendekati 2 sama mendekatin 2, berarti dari grafiknya aja kita sudah tahu. Ketika X mendekatin 2 dari kiri, fungsi mendekati nilai Y itu sama dengan 2. Jadi jawabannya itu limit X mendekatin 2 fx itu jawabannya 2. Nah, ini contoh yang kita sudah jawab. Kan mendekatinya 1, nomor 2-nya mendekati 1, nomor 3-nya mendekatin 2, nomor 4-nya juga mendekatin 2.
Berarti jawaban kita sebenar ya. Kita lihat contoh nomor 1. Contoh soal nomor 1. Limit X mendekati 3, 5X min 11. Jadi kita substitusikan dulu 3 ini. Jadi 5 plus 5 kita substitusikan jadi 5, 3, 5 kali 3 jadi 15, 11-nya turun, jadi terus kita turunkan ini min, berarti 15 kurangin 11, jadi jawabannya 4. Itu jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor soal 2. Kita lihat limit X mendekati min 2, 2X min 4. Jadi kita substitusikan X sama dengan min 2. Jadi 2 min 2 terus min 4 jadi sama dengan min 2 ditambah min 2 jadi jawabannya min 4 tambah di sini kita pindahin 4 jadi min 4 ditambah min 4 jadi min 8. Itu jawaban nomor 2, jadi min 8 jawaban. Limit X mendekati min 2 dalam kurung 2X min 4. Jawabannya min 8. Kita lihat contoh soal nomor 3. Limit X mendekati min 2 dalam kurung 2X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan kita substitusikan dulu nilai X-nya sama dengan min 2. Jadi 2 dalam kurung min 2 kuadrat min 4 min 2 sama tambah 3 sama dengan 2 dalam kurung 4 terus tambah 8 tambah 3 hasilnya sama dengan 19. Jadi ini penambahan aja, kita substitusikan itu penambahan saja. Lanjut soal terakhir nomor 4. Limit X mendekati min 3 X kuadrat sama dengan 2X. Kita substitusikan yang min 3-nya. Jadi min 3 kuadrat tambah 2 min 2 kurang min 3 sama dengan, jadi jawabannya 9 ditambah 6, jadi jawabannya 16. Oh, masih ada soal satu lagi. Contoh soal nomor 5, terakhir. Limit X mendekati 0 kali 4 sama dengan, jadi kita substitusikan X sama dengan 0-nya. Jadi 0 kuadrat 0 4 kuadrat itu sama dengan jawabannya 0. Jadi kesimpulannya, limit sepihak digunakan untuk memahami perilaku fungsi secara lokal dari dua sisi. Limit sepihak menjadi alat penting dalam analisis fungsi yang tidak kontinu atau memiliki lompatan diskontinuiti. Sekian dari saya. Terima kasih.